Hey AutoXer, kali ini kita mau preview up and coming MG ES5 EV yang rencananya bakal masuk ke Indonesia mungkin akhir tahun paling cepat atau mungkin realistis tahun depan ya. Nah, dia ini bentuknya adalah compact SUV, jadi rencananya akan menggantikan si MG ZS EV yang sekarang ada. Nah, dia menggunakan platformnya itu MG4 EV punya ya, karena dia modular scalable platform ya, si MG4 EV, dan dengan kode kode sasis itu Nebula. Jadi yang menariknya ini berarti akan menggunakan rear wheel drive karena saat ini akan menjadi salah satu SUV compact listrik yang tetap menggunakan rear wheel drive yang tentunya bakal lebih fun to drive harusnya ya. Oke, kalau dilihat dari eksteriornya sendiri, ini banyak kemiripannya dengan pedigree MG4. Itu kalau dilihat di front grillnya, bagian bawah, itu mirip banget dengan MG4. Dan juga mengambil dari MG Cyberster ya. Kalau saya ngelihat desain luarnya itu, dia menarik, minimalis, nggak terlalu banyak yang lekukan yang ekstrim atau yang bagaimana banget. Lampunya juga bagus, halus, desainnya checkered flag. SUV sekarang pastinya ada roof rail. Yang lainnya relatif standar kelihatannya ya. Kalau bannya dia pakai, kalau menurut speknya, antara 17 atau 18 inci. Dan kalau dari belakangnya, kalau saya ngelihatnya seperti, ada yang bilang kayak VW, kayak Volkswagen VW. Tapi kalau saya ngelihatnya mirip juga seperti Nissan apa namanya, Hyundai Creta, Tucson belakangnya ya, seperti itu. Kalau di dalamnya sendiri kelihatannya sangat minimalis, Spartan, tapi menurut saya ini pas. Banyak improvement dari ZS atau banyak improvement dari MG4 EV ya. Jadi layar instrumennya besar sekarang, menjadi lebar menjadi 10 inci, lebih terintegrasi, lebih bagus, refine di dashboardnya. Lalu infotainment sistemnya juga menjadi besar, menjadi 15 inci. Jadi lebih besar ya, karena kalau di MG4 EV kan lebih kecil, agak kecil sebenarnya. Terus sekarang dia punya panoramic roof yang juga merupakan sunroof, bisa dibuka. Overall interiornya sangat clean. Dan sekarang ada tombol physic button. Jadi si MG juga listen sama customer-nya yang memberikan masukan kalau physical button itu masih dibutuhkan. Nah, jadi sekarang tuh ditambahkan untuk mengatur climate control AC dan juga untuk mengatur volume radio. Jadi lebih refine dibanding mobil MG4 EV. Sedangkan dia dimensinya itu kurang lebih, panjangnya itu 4,5 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,6, wheelbase-nya itu sekitar 2,7 meter. Jadi kurang lebih dia lebih besar sedikit dibanding yang sekarang ya, MG ZS. Lalu untuk opsi baterainya itu menurut spek yang ada sekarang itu ada dua yang dipasangkan. Either yang sekitar 50 kW atau yang 62 kW buatan CATL. Motor listriknya single di belakang, 125 kW. HP-nya tadi udah ya 170 HP, 250 Nm. Ini sama seperti MG4 EV. Dia udah pakai 4 disc brake. Kalau suspensi dia sama seperti MG4 EV juga. Depannya pakai MacPherson, belakangnya pakai Independent 5 link suspension. Lalu apalagi untuk dia punya kapasitas bagasi itu, kalau bangkunya di bangku belakangnya sedang dipasang ya, itu sekitar 460 liter. Tapi kalau kita mau extend, bisa diturunin lagi bangku tengahnya itu flat menjadi, dan akan menambah luas menjadi 1,400 liter kapasitasnya. Kalau yang lain, tombol fisiknya masih sama seperti MG4 EV. Dia juga bisa untuk
kaca spion, itu locksnya sama, bisa retractable, masih tombol fisik, nggak pakai komputer. Dan kalau ngeliat dari interiornya tuh sangat-sangat Spartan ya, sangat Spartan, minimalis. Jadi pas, saya rasa ini pas ya, menarik untuk jadi SUV family yang juga lebih fun to drive karena rear wheel drive. Nah, kalau harga sendiri belum keluar pastinya. Tapi kalau kita melihat dari mengambil referensi, biasanya dekat kita itu di Australia. Kalau di Australia itu harganya berkisar antara 430 jutaan sampai 510 jutaan karena di Australia kan banyak trimnya ya. Jadi akan menarik. Kita akan lihat nanti kapan MG ES5 ini akan masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan harganya sangat-sangat bersaing. Karena kalau kita lihat sekarang harga SUV family bermain selalu di harga antar rentang 400 tinggi, 500 rendah. Jadi kalau si MG ES5 ini bisa bersaing di price point-nya segitu, akan menambah fun pasar SUV compact di Indonesia. Saya jujur pribadi sangat excited karena saya tuh suka RWD. Jadi saya akan benar-benar menunggu nih gimana nanti si MG ES5 setelah masuk ke Indonesia. Jadi ya itu aja. Kalau suka dengan review seperti ini, bisa subscribe ke channel kita Auto Expert Indonesia dan juga subscribe. Jadi setiap kali kita ada video preview baru bisa langsung notifikasi. Oke, segitu aja Auto Expert. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.